Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Christina Kuri, dosen tetap dari Program Studi Sarjana Terapan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Video ini merupakan bagian dari PDUKPT, pengajaran untuk sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Ekonometrika Keuangan. Bobot dari mata kuliah ini adalah 3 SKS. Deskripsi dari mata kuliah ini adalah merupakan sebagai salah satu alat untuk memecahkan masalah ekonomi dan juga keuangan secara kuantitatif dengan pendekatan ekonometrika. Beberapa konsep dari model-model ekonometrika akan dijelaskan dan dilatih agar mahasiswa lebih terampil dalam menggunakan model-model tersebut untuk memecahkan masalah-masalah dasar ekonomi dan keuangan. Beberapa topik yang akan dibahas itu meliputi konsep dasar ekonometrika, analisis regresi, estimasi interval dan uji hipotesis, masalah-masalah estimasi, masalah inferensi, model regresi variabel boneka, dan juga model asumsi klasik serta spesifikasi model dan uji diagnosis serta regresi data paten. Sistem pembelajaran mata kuliah ini menggunakan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan fokus pada mahasiswa. Sistem pembelajaran ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus, di mana dalam mata kuliah ini juga diajarkan praktek menggunakan alat analisis berupa Fuse. Mata kuliah ini sendiri dilakukan selama 16 minggu atau 16 tatap muka. 7 tatap muka pertama itu diberikan paparan, assessment, ya. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-16 itu sudah bisa dilakukan ujian akhir semester. Asesmen yang diberikan pada mata kuliah ini terdapat beberapa penilaian. Ada UTS, UAS, kuis, tugas kelompok, tugas individu, paper, dan juga presentasi. Ada 6 capaian pembelajaran lulusan dari prodi yang dibebankan di mata kuliah ini. Yang pertama adalah mampu memahami dan menganalisis data-data keuangan dan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Yang kedua, mengaplikasikan bidang keuangan dengan memanfaatkan ilmu keuangan dalam menyelesaikan masalah bidang perpajakan, perbankan, dan pasar modal. Juga mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Yang ketiga adalah mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data yang ada dan mampu memberikan arahan dalam memilih berbagai alternatif solusi masalah baik bidang perpajakan, perbankan, dan juga pasar modal baik mandiri maupun kelompok. Yang keempat, mampu menerapkan siklus laporan keuangan, peramalan, dan proyeksi laporan keuangan, manajemen keuangan, dan pemilihan produk-produk keuangan baik di bidang pajak, perbankan, dan pasar modal untuk menyelesaikan masalah keuangan. Kemudian yang kelima adalah mampu mengidentifikasi, memformulasikan, melakukan penelusuran, informasi data, baik itu dari nasabah, klien, database, dan juga menganalisis informasi tersebut. Dan yang terakhir adalah mampu meningkatkan kinerja atau mutu suatu proses melalui pengujian, pengukuran objek kerja, analisis, dan interpretasi data sesuai prosedur dan standar yang menggunakan teknologi terkini. Dari CPL-CPL yang telah dibebankan kepada mata kuliah tersebut, ada 14 bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Yang pertama adalah pengertian ekonometrika, konsep dasar analisis regresi, contoh hipotesis, di mana dalamnya terdapat konsep regresi populasi, pengertian linear, stokastik, dan disturbance terms, serta fungsi regresi sampel. Masalah estimasi seperti metode ordinary least square, model regresi linear klasik, dan standar error estimasi least square, serta koefisien determinasi juga akan dipelajari. Kemudian, bahan kajian tentang model regresi linear normal klasik, estimasi interval dan uji hipotesis, masalah estimasi analisis regresi multivariabel, masalah inferensi analisis regresi multivariabel, model regresi variabel boneka atau variabel dummy, masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, pemodelan ekonometrika, dan model regresi data paten. Nah, setelah tadi kita melihat bagaimana pencapaian kelulusan dari mahasiswa, berikut adalah cuplikan bagaimana pembelajaran yang saya berikan berlangsung. Semoga dapat memberikan inspirasi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, kalau begitu bisa kita langsung mulai ya pelajaran kita. Mungkin saya ingin mengingatkan review dulu mengenai materi kita di minggu yang lalu. Minggu sebelumnya saya sudah menerangkan apa itu ekonometrika.
Kalau orang mau belajar ekonometrika, kira-kira apa aja sih yang harus dia pahami terlebih dahulu? Teori ekonominya, matematikanya, statistikanya. Jadi ini satu kesatuan ya. Nah, kemudian kita juga bicara mengenai bagaimana membuat sebuah model, ya kan? Ada juga kita pelajari korelasi dan juga regresi. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai regresi. Nah, apa sih hal-hal yang perlu kita ingat ketika kita mau berbicara mengenai regresi? Yang pertama, kita harus tahu skala pengukuran datanya. Yang kedua, satuan datanya. Yang ketiga, variabel. Yang keempat, kita lihat bagaimana cara data itu kita kumpulkan. Apakah dia secara time series, cross section ataupun pool. Nah, kemudian baru dari situ kita buatkan sebuah hipotesis. Hipotesis ini penting kita buat karena kita akan mengambil sebuah keputusan. Nah, dalam kita bicara ekonometrika ada beberapa notasi yang perlu kalian ingat. Ada X, ada Y, ada E, ada I, ada N gitu ya. Kemudian X dengan XI berbeda, Y dengan YI berbeda, E dengan EI berbeda, I dengan T, kemudian N kecil dan N besar. Sebetulnya notasi-notasi ini sudah pernah kita pelajari waktu kita belajar statistik gitu ya. Jadi saya merimain kembali bahwa nanti kita akan menemukan istilah-istilah dan notasi-notasi ini pada saat kita berbicara regresi. Nah, regresi sendiri itu tentang apa? Tentang bagaimana adanya ketergantungan dari satu variabel dengan variabel lain. Kalau kita bicara ketergantungan berarti ada yang terikat dan juga ada yang bebas. Oke. Kalau diingat-ingat lagi, variabel terikat itu bagaimana kondisinya? Terikat itu bisa nggak dia berdiri sendiri? Nggak bisa. Harus ada yang mempengaruhinya. Kalau variabel bebas, dia yang mempengaruhi berdiri sendiri. Besar kecilnya atau bagaimana dampaknya terhadap variabel bebas itu dipengaruhi oleh variabel tidak bebas dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, kalau kita bicara tadi regresi ya, ketergantungan dari satu variabel dengan variabel lain, di situ kita akan melihat bagaimana kita menaksir, menghitung rata-ratanya, melihat populasinya, kemudian juga mengambil keputusan dari berbagai macam sampel. Nah, Gujarati sendiri itu mendefinisikan regresi adalah sebagai alat untuk estimasi nilai. Estimasi nilai dari variabel independen terhadap variabel dependen. Dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, kedua untuk menguji hipotesis. Apa yang diuji oleh hipotesis itu bagaimana dalam teori dia disebutkan siapa yang mempengaruhi dan yang mana yang mempengaruhi, dipengaruhi dan mempengaruhi. Kemudian yang ketiga, nah sebagai alat apa? Pramalan atau memprediksi karena kita sudah punya sebuah model. Kan kita udah bicara tuh kemarin ya dari model matematika, kemudian model ekonometrika. Nah, dengan adanya regresi kita bisa melihat atau meramalkan perilaku dari variabel-variabel yang kita gunakan. Nah, di dalam kita bicara regresi, kita lihat ada hubungan deterministik dan juga hubungan stokastik, ya kan? Kalau deterministik itu adalah apabila semua pasangan titik berbentuk garis lurus. Kalau stokastik itu pasangan titik berada di sekitar garis, jadi nggak tepat, jadi dia bisa acak gitu ya, secara random. Jadi pada analisis regresi kita juga akan melihat bagaimana adanya kemungkinan
variabel yang tidak bisa kita ukur. Kemudian kita juga akan mengasumsikan adanya hubungan yang deterministik. Oke. Kalau kita lihat tadi secara sebab akibat, regresi itu kan saling mempengaruhi. Jadi karena begini makanya begitu. Karena pendapatan naik maka konsumsi kita akan naik. Karena pendapatan turun maka konsumsi kita akan turun. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi regresi itu melibatkan unsur sebab akibat. Kemudian kalau korelasi, nah ini ada satu lagi nih korelasi. Korelasi ini hanya menunjukkan hubungan. Tidak ada sebab akibat. Nah, korelasi sendiri ini hanya mengukur kekuatan hubungan antar dua variabel, ya kan? Sehingga kalau kita bicara korelasi nggak ada hubungan sebab akibatnya, nggak ada. Hanya hubungan biasa saja. Nanti hubungan itu bisa kuat, bisa lemah, ya. Nah, ini kita lihat bagaimana bentuk-bentuk korelasi. Yang gambar yang A itu adalah korelasi linear positif. Jadi artinya X dan Y bergerak secara bersama-sama. Kalau X-nya bertambah, Y-nya bertambah. Kalau yang B gimana tuh Bunga? Kalau B korelasi linear negatif. Yang B yang mana tuh B? Oh, yang atas ya non linear positif. Gimana itu? Kalau begitu berarti hubungannya non linear positif apa negatif kalau ke arahnya begitu? Ya, jadi kalau X-nya naik, Y-nya naik. Kalau untuk yang paling bawah tuh korelasi 0. Nggak ada korelasinya ya. Itu 0 ya. Nah, kemudian kalau kita bicara apa sih bedanya korelasi sama regresi? Kalau korelasi itu hanya sekedar menunjukkan hubungan. Nggak ada tadi sebab akibat. Kalau regresi menunjukkan pengaruh sebab akibat. Karena harga naik, permintaan turun. Karena pendapatan naik, konsumsi ikut naik. Nah, kemudian kalau dalam regresi kita akan mendengar ada variabel bebas, ada variabel tergantung atau terikat, ya kan? Tapi kalau dalam korelasi kita nggak nemuin itu. Kenapa? Dua-duanya nggak ada yang terikat dan nggak ada yang diikat atau bebas, nggak ada yang bebas gitu ya. Sehingga itulah bedanya antara regresi dan korelasi. Nah, ini dia. Ketika kita bicara regresi, kita punya dua yang paling utama, ada terikat dan juga bebas. Variabel terikat atau dependent variabel itu variabel yang nanti akan kita estimasi nilainya. Sedangkan variabel bebas itu adalah variabel yang diasumsikan akan memberikan dampak, memberikan pengaruh atau memberikan akibat kepada variabel dependennya. Betul. Nah, ini. Kalau kita bicara regresi, kita lihat di sini. Yang mana yang kita pilih? Kita pilih ya sum square of error-nya yang paling kecil atau paling besar? Paling kecil. Kenapa kita pilih yang paling kecil? Ya, karena tingkat kesalahannya kita pilih yang paling kuadratnya paling kecil. Kenapa? Kalau kita lihat di sini, ini adalah garis regresinya. Ya kan? Ini titik-titik di sekitarnya. Jauh. Tingkat kesalahannya besar. Tapi kalau di sini semua mendekati garis regresinya. Sehingga tingkat kesalahannya paling kecil. Dia adalah yang paling mendekati kebenarannya yang sedang kita teliti. Nah, kalau kita bicara persamaan regresi, kenapa kita menyebutnya sederhana?
Karena kita lihat di situ hanya ada satu variabel independen dan satu variabel dependen. Sehingga kalau kita mau lihat nih, tadi matematis tidak ada nilai residu. Sama persamaannya ya. Inilah yang membedakan persamaan ekonometrika regresi. Dia ada E. Kenapa ada E tadi? Ada variabel-variabel yang tidak tertangkap, yang kita tidak bisa lihat bagaimana pengaruhnya. Itu ada di E. Bagaimana kita mengukur A dan B? Ini udah ada rumusnya. A dan B. B itu sama dengan N. N itu adalah jumlah datanya, jumlah observasinya, dikali dengan sigma X kali Y dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y. Dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratin. Jangan salah ya nanti ya. Sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan. Kemudian dari situ kita akan mendapatkan nilai A. Di mana A itu adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Nah, masih ingat gak bedanya N kecil sama N besar? N kecil yang untuk populasi atau untuk sampel? Sampel. Kalau N besar? Populasi. Jadi ini kelihatan ya, kalau kita mau menggunakan populasi maka N-nya harus N besar. Kalau kita gunakan sampel N-nya N kecil. Nah, ini sekarang kita lihat lagi bedanya tadi ya, contohnya regresi dan korelasi. Harga mempengaruhi permintaan. Harga naik, permintaan turun. Gimana? Korelasinya positif, negatif, korelasi hubungan negatif. Kalau pengaruh kita belum bisa tentukan karena nggak ada tulisannya. Berarti bisa positif, bisa negatif. Oke. Nah, saya contoh kasus ya. Ada seorang manajer pemasaran akan meneliti apakah iklan mempengaruhi penjualan. Di perusahaan Waterguard diambil dari 8 perusahaan yang telah melakukan promosi. Pertanyaan saya, memang iklan mempengaruhi penjualan atau penjualan mempengaruhi iklan? Gimana itu pengaruhnya? Kalau banyak iklan promosinya, penjualannya bisa meningkat. Oke, banyak dipromosiin ya, maka ya penjualannya akan meningkat. Berikut adalah contoh dari 8 perusahaan yang telah melakukan promosi. Nah, kalau kita lihat kasus seperti ini, kita bisa membuat sebuah permodelan secara ekonometrika untuk regresinya. Ini pasti regresi. Kenapa tadi? Memang iklan mempengaruhi penjualan. Betul. Nah, judulnya adalah pengaruh biaya iklan terhadap penjualan perusahaan. Pertanyaannya adalah apakah terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan perusahaan? Nah, yang ketiga ini tadi hipotesis. Apakah terdapat pengaruh positif biaya iklan terhadap penjualan? Gimana cara kita buat hipotesis ini? Berdasarkan teorinya. Karena apa? Makin tinggi biaya iklannya, makin banyak iklan, diharapkan penjualan makin meningkat. Makanya terdapat pengaruh positif. Nah, ini kita remind dulu kriteria bagaimana kita membuat penerimaan hipotesis. Kalau H0-nya bahwa tidak terdapat pengaruh positif iklan, maka dia B lebih kecil sama dengan 0. Hipotesis kita ada di HA. Terdapat pengaruh positif iklan terhadap penjualan perusahaan, di mana kita menyebutnya B lebih besar daripada 0. Kemudian kita lihat di situ kapan H0 diterima. H0 itu diterima kalau T hitungnya lebih besar daripada lebih kecil daripada T tabel. HA diterima kalau T hitungnya lebih besar daripada T tabel. Nah, kalau kita mau menggunakan regresi ini, kita harus melakukan langkah-langkah seperti ini. Ada beberapa informasi. Tadi kita butuh persamaannya ada sigma XY, ya kan? Kemudian sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma X dikuadratkan. Ini kita cari dulu. Setelah kita punya datanya, kita masukkan misalnya untuk ke B. Punya persamaan regresi adalah 40,082 ditambah 1,497 kali X.
Sampai sini ada pertanyaan? Oke, baik kalau gitu saya selesaikan perkuliahan kita sampai di sini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan berbicara mengenai regresi berganda. Kalau begitu terima kasih, selamat siang.